Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Umi Mawada dari IAIN Parepare, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Jadi, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, yakni kehalifaan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu background dari dinasti Umayyah ini. Nah, nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abd Syams. Masa dinasti Umayyah itu sendiri dikatakan sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun, yakni mulai dari 661 Masehi sampai 750 Masehi dan berpusat di Damaskus. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Nah, adapun perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, yakni penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu itu. Kemudian, penggolongan ilmu tersebut dimaksudkan untuk mengklasifikasikan ilmu sesuai dengan karakteristiknya. Semua saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena satu ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan sudah menjadi satu keahlian, masuk ke dalam bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dan penyusunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu ilmu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarik. Selain itu berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordoba, Granada, dan lain-lain, dengan masjid sebagai pusat pengajarannya. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Dan yang ketiga, tarik, yakni yang meliputi tarik kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarik umum, yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Kemudian, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Pada masa ini, termasyhurlah 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal dengan qiraat sab'ah, yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan, yaitu cara bacaan yang dinisbatkan kepada cara membaca yang dikemukakan oleh 7 orang ahli qiraat. Kemudian ilmu tafsir, yaitu ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Pada masa ini muncul ahli tafsir yang terkenal seperti Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid, dan Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain dari kalangan Syiah. Kemudian ilmu hadis, yaitu ilmu yang
ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca satu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu ini muncul setelah banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab masuk Islam dan negeri-negeri mereka menjadi wilayah negara Islam. Kemudian ilmu bumi, yakni ilmu ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk keperluan menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu dan dakwah seseorang agar tidak tersesat di perjalanan. Perlu kepada ilmu yang membahas tentang keadaan letak wilayah. Kemudian al-ulumud dahilah, yaitu ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakannya untuk kepentingan kebudayaan Islam. Di antara ilmu asing yang diterjemahkan itu adalah ilmu-ilmu pengobatan dan kimia. Lalu melangkah ke prestasi yang dicapai pada zaman dinasti Umayyah, yaitu kemajuan dalam bidang ilmu hadis, yakni setelah Rasulullah wafat, para sahabat masih memelihara dan menjaga keaslian hadis. Apalagi pada masa tabi'in, perkembangan periwayatan hadis semakin pesat dengan perkembangannya gerakan rihla ilmiah. Dalam perkembangan selanjutnya, kritik hadis dan upaya pencarian keaslian hadis dirasa tidaklah cukup. Karena itu, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dilakukan upaya pembukuan hadis-hadis yang tersebar di berbagai tempat dan di banyak tabi'in. Selanjutnya, bidang material, yakni yang pertama, Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang kedua, lambang kerajaan sebelumnya Khulafaur Rasyidin tidak pernah membuat lambang negara baru. Pada masa Umayyah, menetapkan bendera merah sebagai lambang negaranya. Yang ketiga, pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Yang keempat, pembuatan panti asuhan untuk anak-anak yatim, panti jompo, juga tempat-tempat untuk orang yang invalid. Segala fasilitas disediakan oleh Umayyah. Yang kelima, perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika menuju wilayah barat daya, benua Eropa, bahkan perluasan ini juga sampai ke Andalusia di bawah kepemimpinan Panglima Tariq bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Cordoba, Granada, dan Toledo. Kemudian yang keenam, dibangun masjid-masjid dan istana. Untuk bagian bidang imaterial, yakni yang pertama, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar seperti Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Bidang yang menjadi perhatian adalah tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua, penyair-penyair Arab baru bermunculan setelah perhatian mereka terhadap syair Arab jahiliyah dibangkitkan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Waktu dinasti ini telah mulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta, dan ilmu pengetahuan berkembang dalam 3 bidang, yaitu bidang diniyah, tarik, dan filsafat. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan selama pemerintahan dinasti Umayyah antara lain kota Kairawan, Cordoba, Granada, dan lain sebagainya. Yang keempat, gerakan penerjemahan dan Arabisasi. Gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab atau Arabisasi buku juga dilakukan, terutama pada masa Khalifah Marwan. Pada saat itu, ia memerintahkan penerjemahan sebuah buku kedokteran karya Aron, seorang dokter dari Iskandariyah, ke dalam bahasa Syriani. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan pada video kali ini. Semoga adik-adik semua bisa mendapatkan pengetahuan dan mengambil pelajaran dari materi perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Saya pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.